Salam rekan-rekan saudara-saudariku Kristiani. Gimana kabarnya sore ini? Kalau di tempat saya gerimis deras. Siap-siap siaga ya selalu atas kalau-kalau ada banjir, ini kan peristiwa rutin. Kita lanjutkan ya mengenai tutorial menjadi mualaf. Yang pertama, episode pertama kita harus tahu siapakah Tuhan yang benar, seperti yang dirujuk oleh Yesus, yang dirujuk oleh semua utusan-utusan Tuhan ya, yang ditunjuk adalah Allah. Lalu mereka menunjuk dirinya masing-masing sebagai utusan Allah, messenger of God. Nah, kemudian setelah kita mengenal Tuhan yang benar, yaitu yang kedua adalah bagaimana cara menyembahnya, beribadah kepada Tuhan yang benar. Diajarin enggak? Atau cuma karangan-karangan? Jangan sampai ngikutin tradisi-tradisi nenek moyang, tradisi penyembahan pagan Yunani, pagan Romawi, pagan Arab misalnya kan. Jangan mau seperti itu. Bagaimana dulu para utusan Tuhan mengajarkan cara sembahyang, cara berdoa dan seterusnya. Lalu yang ketiga tidak kalah penting adalah mengenai kitab sucinya. Kitabnya suci apa enggak? Yang dimaksud suci ini tentu saja tidak ada campur tangan manusia menambah-nambahkan, mengurang-ngurangkan, kemudian menyisipkan, sehingga nanti akan banyak terjadi kontradiksi kalau itu ditambah-tambah, dikurang-kurang, disisip-sisip. Nah, kemudian juga kalau dulu kita kenalnya itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah murid-murid Yesus dan saksi mata Yesus, padahal tidak. Para sarjana-sarjana Kristen, teologi maupun ahli-ahli sejarah tentang gospel, mereka menemukan bahwa awalnya itu gospel tidak bernama, anonimus, barulah kemudian disematkan nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan bahkan ditambahkan surat-surat dari Paulus. Jadi kelima orang ini adalah bukan murid-murid Yesus dan bukan saksi mata Yesus. Yang pertama ditulis kemungkinan adalah Gospel Markus. Kemudian nanti Yohanes 90 tahun. Tadi 40 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Lalu Yohanes 90 tahun. Dulu zaman saya kecil itu tulisannya Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Nah, itu bahasa Inggrisnya kan according to, tapi karena merugikan mungkin ya, jadi dihapus kata karangan atau according to-nya. Nah, Injil itu juga menurut perspektif Islam adalah segala firman yang diterima oleh Yesus disampaikan kepada para murid dan kepada para pengikut-pengikut Yesus, bukan penyembah Yesus, pengikut Yesus. Jadi sudah disampaikan. Nah, yang disampaikan oleh Yesus kan bukan Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya kan? Apalagi surat-suratnya Paulus. Nah, kalau di dalam Islam, Al-Quran itu menantang kepada seluruh umat manusia agar menggunakan akalnya. Hadiah yang terbesar dari Allah pencipta dan pemilik langit, bumi, alam seisinya adalah akal. Kita nggak cuma dikasih otak, tapi juga dikasih akal untuk berpikir. Makanya banyak bertebaran ayat-ayat dalam Al-Quran untuk kaum yang berpikir. Apakah kamu tidak memikirkan? Jadi dipicu otak kita untuk menggunakan akalnya agar berbeda dengan hewan ternak. Nah, Al-Quran juga menantang, sekiranya Al-Quran ini karangan Muhammad, maka akan kalian banyak temui kontradiksi. Jadi di video-video saya bisa dilihat itu siapakah yang menulis Gospel atau Bible. Lalu juga 4 fitnahan Al-Quran. Al-Quran dibilang karangan Nabi Muhammad. Kemudian dibilang Al-Quran itu dibantu oleh orang-orang lain dalam menyusunnya. Kemudian fitnahan yang ketiga, Al-Quran mengkopi. Nah, ini juga sering nih, mengkopi kitab-kitab terdahulu. Dan yang paling keji fitnahan, Al-Quran itu karena tidak ada saksi jadi diwahyukan oleh setan. Itu tidak akan mungkin, karena ada di dalam ayat Al-Quran kita diminta untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dan kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa
setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi tidak mungkin. 4 itu bisa rekan-rekan saudara-saudariku lihat di videoku sebelumnya. Jadi 3 hal yang sangat utama ya rekan-rekan. Pertama, cari Tuhan yang benar, jangan Tuhan yang abal-abal. Kedua, bagaimana cara menyembahnya, sembahyangnya, beribadahnya. Jangan ikut-ikutan, jangan katanya nenek moyang, jangan katanya pagan Arab, pagan Yunani, penyembah berhala Romawi dan sebagainya. Yang ketiga, manual booknya. Kalau kita punya buku kan, punya mobil maksud saya, ada manual booknya. Kita ikutin banget tuh manual booknya untuk keselamatan kita. Apalagi ini keselamatan kita dunia akhirat. Nah ini gambar backgroundnya nih, itu saya juga dulu ikut ya pelatihan seperti ini. Jadi orang yang sedang ditolong kalau dalam keadaan sebenarnya bukan drill, ini kan drill ya, nolong kawan yang pura-pura jadi korban. Tapi kalau pengalaman saya mengangkat korban beneran itu, korban itu udah putus asa, udah mau mati, tiba-tiba datang pertolongan. Wah udah nggak mikir apa-apa. Nah kita tidak seperti ini. Jadi kalau istri saja atau suami saja kita milih-milih, kita ngeliat-ngeliat apalagi Tuhan. Makanya teman-teman pilih Tuhan yang benar seperti yang Yesus bilang. Kedua, bagaimana menyembahnya. Ketiga, bagaimana kitabnya, suci apa enggak, ajarannya seperti apa. Itu ya rekan-rekan, 3 dulu, nanti kita lanjut lagi. Yuk siap-siap, udah mau masuk maghrib juga. Oke ya, take care and hopefully God always give you guidance and hidayah. Semoga Tuhannya Yesus memberi petunjuk dan hidayah kepada rekan-rekan semua. See you soon.